Di video kali ini kita membahas mengenai latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural dan bentuk-bentuk keragamannya. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat multikultural. Terbentuknya masyarakat multikultural ini dilatar belakangi oleh 3 faktor, yaitu pertama, keadaan geografis. Letak Indonesia yang strategis mendorong berbagai bangsa singgah di Indonesia. Akibatnya, berbagai kebudayaan asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Yang kedua, perbedaan cuaca. Perbedaan cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Ada 2 lingkungan ekologis yang timbul karena kondisi ini, yaitu pertanian sawah atau wet rice cultivation ada di Pulau Jawa dan Bali, serta pertanian ladang atau shifting cultivation yang berada di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, bentuk wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau yang menjadi tempat tinggal masyarakat Indonesia dipisahkan oleh selat dan laut. Kondisi ini menimbulkan isolasi geografis yang menjadi penyebab kemajemukan masyarakat. Nah, ketiga faktor tersebut merupakan hal yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Sekarang, kita membahas mengenai bentuk-bentuk keanekaragaman masyarakat multikultural di Indonesia. Berbagai keanekaragaman masyarakat multikultural di Indonesia, diantaranya yang pertama, keanekaragaman jenis kelamin. Secara kodrati, jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin membawa dampak besar dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya perbedaan peran dan terjadinya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin tertentu. Contoh, di suku yang menganut sistem patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari ayah, menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan peran dan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bentuk yang kedua yaitu keanekaragaman ras. Keanekaragaman ras merupakan pengelompokan individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu. Yang ketiga, keanekaragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh identitas kebudayaan tertentu. Indonesia adalah negara yang mempunyai berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Keanekaragaman suku bangsa ini terlihat dari banyaknya suku-suku di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti suku Batak, suku Sunda, suku Betawi, dan lain-lain. Keempat, keanekaragaman etnis. Keanekaragaman etnis di Indonesia terlihat pada keberadaan etnis luar, yaitu etnis Tionghoa, etnis India, dan Arab di Indonesia. Kelima, keanekaragaman agama. Keanekaragaman agama merujuk pada berbagai agama yang diakui oleh negara. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu, masih terdapat aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, misalnya aliran kepercayaan Kejawen dan Kaharingan. Keenam, keanekaragaman mata pencaharian. Setiap individu atau kelompok melakukan kegiatan dan upaya yang berbeda-beda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan terdapat keanekaragaman mata pencaharian dalam masyarakat, seperti ada masyarakat yang menjadi petani dan ada pula masyarakat yang menjadi nelayan. Sekian materi kita hari ini mengenai latar belakang dan bentuk-bentuk keanekaragaman masyarakat multikultural. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.